Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa birlana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi man aludhu bihi siwaka inda
masih dijadikan kita salah satunya umat pilihan daripada baginda Rasulullah SAW. Dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan segala perintah yang diwajibkan dari Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan daripada sunnah-sunnah yang diajarkan dari baginda Rasulullah SAW. Harapan kita adalah mudah-mudahan semua ibadah yang telah dan yang akan kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in, dan kita selaku umat sampai akhir zaman. Pertama-tama yang kita muliakan guru kita Ustaz Imam Zubairi, ketua RW kita doakan mudah-mudahan dengan jajaran yang baru dan dilantik, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat, selalu istiqomah, membimbing warganya, membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Begitu juga dengan RT 1, RT 2 dan RT 3 dan RT 4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan dalam membimbing warga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya dapat giliran seperti biasa saya membaca daripada kitab Sabilah Mutadin karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa saya bawa kitab dua? Sebenarnya sama ini juga. Jadi kitab yang saya baca ini yang bahasa Indonesia ini. Jadi biar gampangan itu, biar cepetan dikit. Yang ini kitab kuningnya. Ini kitab bahasa Kalimantan, Gundul, bahasa Arabnya ini, bahasanya seperti ini, kecil-kecil, gitu. Jadi ini kita memang saya masih pelajari sampai dengan detik ini. Sama pertama saya belajar ini dari saya punya guru almarhum Haji Hidayat bin Haji Salmanda, mudah-mudahan ahli khair. Selanjutnya sekarang kitab ini saya masih dilanjutkan dengan Habib Doa Asgar. Ini sekarang sampai di pasal pada menyatakan istinja. Kita kemarin sudah bicara masalah air, insya Allah kelar. Karena memang dari kitab satu ini Bapak, satu ini kitab diterjemahkan di bahasa Indonesia menjadi dua kitab. Ini baru yang pertama, di rumah masih ada yang kedua. Dan ini kitab yang di sini itu udah sebagian ringkesan. Karena di sini masih ada, setiap ada penjelasan, ada soal, ada pertanyaan, plus ada jawabannya. Di sini kitab ini. Nah kitab ini sama Sabilah Mutadin, tapi udah ringkesannya aja 2 buku Pak. Gimana kalau seumpamanya dia nggak diringkes bisa 3 atau 4 buku. Nah ini jadi hari ini kita sampai di bab istinja. Istinja jadi tahu bukan mobil tinja nih Pak. Jadi istinja. Kita pakai yang bahasa Indonesia aja biar cepat dikit. Sebenarnya kalau ini saya masih. Jadi kalau kitab Melayu ini, bahasa Melayu ini, dia bacanya itu Pak, ini mesti sering-sering. Mesti sering-sering. Kalau enggak, akhirnya kadang kita agak lupa. Karena kan kayak di sini faslun pada menyatakan istinja. Ketahui olehmu bahwasanya arti istinja tuh pada syarat yaitu menghilangkan ain najis seperti atu-atu. Ini cepetan dikit bahasa Indonesia gitu kan. Sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja pasal yang ketiga. Ketahuilah yang dimaksud dengan istinja menurut syaratnya Pak, ialah menghilangkan benda najis dan bekasnya. Ini kita masuk istinja. Insya Allah bicara masalah biasa dari air udah paham, insya Allah kemarin kita bicarain. Sekarang ke istinja, nanti bicara ke wudhu. Jadi kalau bicara insya Allah bicara masalah fikih memang agak pelan-pelan. Jadi kemarin kalau kita masih ingat yang hadir kemarin ke pengajian di sini tuh sama Ustaz Syuhri SAG, beliau mengatakan bahwasanya dalam beribadah kita harus tahu ilmunya, harus ikhlas. Yang kedua, yang ketiga, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau setiap yang begitu kita dapat, kita tanam tuh Pak. Jadi ada manfaatnya buat diri kita.
Artinya ibadah yang kita lakukan harus pakai ilmu. Kayak RT, RW punya ilmunya. Bagaimana supaya masyarakat bisa menjadi lebih baik, memilih staf-stafnya, dipilih orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, pakai ilmu. Jadi kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, nanti di akhirat kita tuntut kita punya ibadah, kita dibalikin sama Allah Subhanahu Wa Taala, nih amal ibadah kamu kayak toko, karena ibadah nggak pakai ilmu. Kita wudhu nggak pakai ilmu, istinja nggak pakai ilmu. Menurut kita itu udah benar nih. Bicara, saya ulang-ulang bicara masalah kita buang hajat, kencing jangan diri, duduk, nongkrong. Kalau kencing diri nggak bersih, dari kedokteran pun mengatakan demikian. Dia bisa menjadi kencing batu. Makanya kalau ini nggak ditekan sebelah kanan, ditekan pada saat kita nongkrong. Dulu saya sudah contohkan bagaimana cara kencing, bagaimana cara dahemnya. Nah, kita kencing berdiri, kita ruku, itu masih keluar. Apalagi kita nggak urut bawahnya. Itu ilmu, yang bicara masalah ilmu. Nah, kita dalam perjalanan, kita di kantor, mungkin kita di rumah juga masih kencing berdiri, kurang sempurna. Jadi kalau kita punya ilmu sedikit, kita jalani. Artinya dimanapun kalau kita pakai ilmu itu, insya Allah ibadah kita sedikit demi sedikit bisa menjadi lebih baik. Cara berwudu, habis kita istinja, kita tahu dulu rukun dari wudu, kan gitu. Rukun yang mana yang kemarin saya sudah sampaikan waktu di pelajaran yang lalu. Dari rukun dari wudu kan itu ada berapa? Rukun dari wudu. Rukunnya, kalau rukun itu udah masuk di dalam pekerjaannya. Rukunnya ada 6. Yang pertama kita niat itu rukun. Yang kedua membasuh muka. Ini saya ulang lagi nih Pak. Artinya kita biar inget nih, kita wudu jangan cepak doang gitu, buang-buang air. Terus habis basuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh nih Pak. Kalimat membasuh, menyiram, mengusap itu beda-beda. Mengusap ya begini, menyiram ya disiram. Kalau ini membasuh, kita jatuhkan air dari sini, dari tumbuhnya rambut secara umum, kita bicara masalah orang botak secara umum di sini, sampai ke anak kuping, sampai ke dagu. Yang punya jenggot ditarik ke sini semuanya. Kan gitu, membasuh muka, membasuh tangan 3 kali. Yang wajibnya sekali, 3 kali ini sunnah. Mau 1000 kali, tapi kalau nggak rata masih dihitung sekali. Sampai dengan siku lebih sedikit 3 atau 4 jari. Selanjutnya adalah menyapu sebagian kepala. Daripada mazhab Maliki mengatakan sampai dengan ke belakang, sampai cukup 3. Tapi 3 bukannya di ujungnya kalau rambut panjang, harus kena kulitnya. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki lebih 4 jari. Tertib. Kuping enggak ada kuping nih, nggak termasuk rukun. Kan gitu. Setiap ngambil wudhu mesti air yang baru. Artinya apa? Ada pendapat yang mengatakan dari muka langsung pakai ke kuping sini. Itu bukan berarti kan satu air yang baru dibentuk 2 anggota. Suka perhatian ada yang begitu kan? Nah, jadi mazhab Syafi'i mengatakan harus dengan air yang baru setiap anggotanya. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, ya kurang sempurna kita punya ibadah. Makanya kita datang ke pengajian-pengajian biar kenapa? Biar kita punya ilmu, biar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemarin tuh pelajaran yang kemarin itu tuh, masya Allah tuh, yang kemarin tuh minggu kemarin, dalam itu Pak. Itu artinya oh iya kita harus ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan kita harus punya ilmu. Ilmunya tentang ibadah, tentang puasa nanti bentar lagi, yang bukan dalam puasa sore puasa kan gitu. Syarat rukunnya. Jadi hari ini kita bicara tentang istinja. Ketahuilah yang dimaksud dengan istinja menurut syarat ialah menghilangkan benda najis dan bekasnya di kubul atau dubur. Kubul mana Pak? Kubul. Dubur. Kubul depan. Kubul depan, dubur belakang. Nah kan ya, lupa dubur sama kubul. Nanti cara bersih ini juga ada caranya.
dengan mempergunakan air atau batu atau yang serupa dengan batu. Bukannya ditipukan nih Pak, bukan cara minta dengan batu ditipukan, kalau bukan ada caranya nanti. Artinya bisa beristinja kalau nggak ada air, bisa dengan batu, bisa dengan sesuatu yang menyerap seperti batu nanti pembahasannya. Jadi yang serupa dengan batu. Beristinja wajib pada setiap keluar najis yang basah dan kumpul atau dubur. Jadi wajib nih Pak beristinja. Kita pada saat beristinja itu menghilangkan Pak ya. Beristinja bukan kita melakukan kegiatan mengeluarkan kotoran di istinja, bukan. Istinja tadi artinya itu tuh, menghilangkan benda najis dan bekasnya di kubur atau di dubur. Istinja artinya membersihkan. Bukan istinja kita artinya melakukan kegiatan pembuangan itu, tapi kita membersihkan daripada kotoran tadi. Karena diterangkan dalam beberapa sebuah hadis yang kesemuanya memberikan isyarat perintah menghilangkannya dan juga dijadikan siksa bagi yang sengaja meninggalkannya. Artinya Rasulullah pun mengajarkan bahwasanya kita untuk menghilangkan istinja. Kalau kita tidak menghilangkan dan kita beribadah, siksaan kita dapat. Karena kita masih membawa kotoran, bekas-bekasnya masih ada tanpa kita bersihkan. Namun dalam melaksanakan tidak wajib bersegera, terkecuali bagi yang ingin mendirikan sholat atau karena waktu sholat hampir habis atau takut najis menjalar ke tempat yang lain. Jadi ini kalau kita beristinja, andai kata kalau seumpamanya kita masih mau santai-santai nih Pak, terus kita masih mau ini, nggak jadi wajib buru-buru, terkecuali kalau kita benar-benar baru mau sholat, terus ini kita bicara mungkin lagi di rumah ya, kita beristinja gitu kan. Tapi ini menjorok kalau kita nggak bersihin buru-buru kan gitu. Tapi kalau yang paling disegerakan adalah apabila kita mau sholat atau waktu sholat itu sudah mau habis dan kita khawatir istinja itu sisa-sisanya itu bisa ke tempat-tempat lain gitu kan. Kan nanti ada pada saat kita buang air kecil, mungkin Bapak juga pernah mengalami ya, nggak satu arah. Kenapa? Buang air kecil di satu arah, tapi bobok gitu kemana-mana, akhirnya kena helmnya. Pernah ngalamin gitu? Pasti pernah. Jadi kan ada orang yang buang air kecil satu arah ces. Nah ini ada lagi orang yang buang air kecil gitu, akhirnya kena helmnya. Bagaimana cara bersihinnya? Ini kalau lagi nggak ada air, pakai batu atau pakai sesuatu yang menyerap seperti batu. Nanti ada lagi. Orang yang sehat boleh melambatkan istinjanya kalau nantinya ia bersuci dengan berwudu. Artinya kalau kita sehat-sehat ini habis kita buang air kecil gitu ya, kalau di rumah habis kita bersihin sebentar, kadang-kadang kalau kita kan sebenarnya setiap kita mau berwudu kita beristinja dulu nih Pak. Kalau kita mau berwudu, berarti kita habis bangun tidur, itu wajib tuh Pak bangun tidur, bersih-bersih tangan, jangan langsung melakukan pegang muka atau minum ya, kalau yang biasa minum di bangun tidur. Karena pada saat kita tidur kita nggak tahu tangan kita jalan kemana. Ada tuh najis yang kita ada di tangan kita tanpa terlihat. Jadi makanya dosa kita harus cuci tangan dulu. Jangan langsung nyelupin tangan di kolam. Tangan kita najis nih Pak. Kalau kita lagi tidur kan banyak kemana-mana tangan kita. Nah kita mah nggak sadar banyak kemana-mana kan gitu. Itu kita najis tangan kita. Wajib doa kita cuci pakai air yang mengalir. Orang yang sehat boleh melambatkan istinja kalau nantinya ia bersuci dengan berwudu. Tetapi kalau orang bersuci bertayamum tidak boleh dilambatkan. Artinya kalau seumpamanya ini nggak ada air, kita tayamum dengan syarat yang telah ditentukan kemarin itu, kita sudah berusaha mencari ke sana ke sini dengan jarak yang sudah ditentukan kemarin. Kita pada saat itu kita mau bertayamum, maka pada saat beristinja kita mesti bersegera pada saat kita apabila nggak ada air. Orang yang tidak sehat seperti orang yang terus-menerus keluar air kencing, ia tidak boleh melambatkan istinjanya. Ini kan ada orang yang kurang sehat Pak, yang suka pipis terus biasanya orang-orang yang minum obat. Ada orang yang mengkonsumsi obat. Kemarin saya ada salah satu ngobrol sama jemaah pada saat saya sakit, dia cerita saya juga sakit Pak di sini, tapi setelah saya minum obat jadi
bisa kencing mulu. Nah, ini ada orang yang seperti itu. Kalau orang udah umur yang ini nih, umur gitu, kalau udah minum obat, terkadang kita buang kencing terus, nggak lama 15-10 menit kencing gitu kan. Itu kemarin cerita. Nah ini ada, itu harus disegerakan. Atau ada orang yang punya penyakit yang memang dia harus kencing terus, itu yang begitu itu isinya harus disegerakan, takut melebar kemana-mana. Tidak cukup istinja melainkan dengan air, batu atau sesuatu yang serupa dengan batu yang keras, suci dan kasar. Nih kita bisa melakukan istinja, bisa yang paling sempurna dengan air. Tapi kalau nggak ada air kita boleh dengan batu, atau tidak dengan benda-benda yang keras tapi sifatnya suci. Kembali sifatnya harus suci. Ada teh kebu, kalau udah mateng, udah kelamaan, lama-lama kayak batu. Teh kebu nih, itu kan sifatnya najis, nggak bisa. Kita nggak tahu nih kalau di tanah lapang gitu kan. Nah, ini lagi nongkrong di buang hajat, selesai. Ini kali batu nih, gitu ya. Kita lihat tuh, nggak tahu teh kebu yang udah kering, gitu kan. Nah, itu sifatnya dia benda keras tapi dia najis. Nggak bisa. Jadi dia benda keras, suci dan kasar lah ya. Cara bersihnya bukan digosok itu, nanti caranya ditempel-tempel doang gitu, bukan. Kasar artinya kasar, dia dapat menghilangkan najis dan lagi benar-benar tidak termasuk benda yang tidak dihormati menurut syara. Seperti kulit yang disamak, itu nggak boleh tuh Pak. Dan rumput dan tembikar. Tembikar tahu Pak ya, tembikar? Mungkin orang daerah tahu kali ini. Tembikar tahu ya? Tembikar itu adalah perkakas yang dibuat dari tanah liat, terus yang dibentuk dan dibakar, gitu, dibakar dan dipergunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat digunakan. Seperti mungkin saya nih belum pernah nih ngeliat tembikar jujur. Tembikar mungkin apa itu termasuk, umpamanya ada untuk masak tuh, untuk masak kayak bikin nasi liwet ya, dari tanah liat atau dari, tapi bukan pakai itu, pakai pecahannya di bekas tembikar itu. Nah ini kan ada apalagi gelas kan bisa dari tanah liat. Orang-orang dulu kan biasanya tanah liat yang dibentuk untuk membantu kebutuhan manusia sehari, itu tembikar. Itu boleh karena sifatnya dia itu adalah sifatnya yang tidak najis. Boleh menggunakan tembikar. Karena Nabi Muhammad SAW beristinja dengan batu dan menyuruh para sahabat beristinja dengan batu. Ini beristinja dengan batu. Kata yang lain dari batu yang serupa dengan batu dikiaskan dengan batu. Jadi yang penting dia sifatnya, nih saya baca terus ya, tidak memindai beristinja dengan zat cair yang lain dari air, dan tidak memadai dengan benda keras yang najis atau yang kena najis, dan tidak memadai beristinja dengan benda keras yang suci tapi tidak dapat menghilangkan najis karena licin atau karena lembutnya seperti tanah atau arang. Jelasannya adalah, jadi beristinja Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat, karena Nabi Muhammad pun beristinja dengan batu. Nah, dengan batu ini syarat pertama ada 10 syarat istinja. Jadi dia harus menyerap daripada kotoran itu, dan dia harus kasar. Saat ini kan kita nggak dapat batu nih Pak, susah lah kalau kita mungkin batu gitu kan. Kalau di kantor ada tisu, ya, di toilet tisu kering, toilet kering ada tisu kan. Terlebih afdal kita pakai tisu dulu. Kita ambil tisunya, kalau kita buang hajat, buang kencing dari bawah, begini Pak, ini biji zakar, terus gini kan, diurut 3 kali, kita ngedehem, bukan ngedehem tenggorokan, tapi ngedehem di perut, ngedehem di perut,
urut 3 kali sampai udah 3 kali, set, ambil tisu, bersihin tuh Pak yang bergaris, set, buang 3 kali, dan dia harus sunnah ganjil. Kalau 3, 1, 3, 5, 7. Kalau pada saat itu kita belum yakin, 2 belum, bikin 3. Setelah itu kita pakai air, itu keren tuh. Tisu kan nyerip tuh, tisu kan nyerap tisu. Itu kalau pakai tisu. Kalau pakai batu, caranya ini batu nih Pak, ini anggap batu nih, ini batu nih. Dia mesti 3 sisi, bukan digosok Pak ya. Nah, ditempel, makanya ini mesti nyerap, ditempel. Ini bicara ini udah ya, ditempel 1 sisi, sisi kiri, sisi kanan. Ini ditempel nih Pak. Dia menghilangkan yang ada di situ nih. Makanya tadi di awal saya bilang ada nggak yang kencing baru itu sampai ke kulup-kulup itu. Nah, itu membersihnya itu dia nggak bisa dengan air tuh Pak, karena kan di situ itu bekas yang ada di garisnya di situ tuh. Nah itu pelan-pelan tuh Pak kita bersihin. Tapi dengan syarat tadi kencingnya nongkrong, mendehem 3 kali. Ini insya Allah nih saya ngulang-ngulang ini terus biar kita laksanakan. Ngulang-ngulang ini terus bicara masalah ilmu fikih ini kita memang pelan, nggak mesti buru-buru dan diulang-ulang terus. Kalau kita sudah coba Bapak rasakan, kalau kita melakukan buang hajat berdiri dengan buang hajat nongkrong, dengan cara kita nongkrong udah tahu kan caranya, nongkrong terus kiri kanannya kan begitu, udah tahu kan caranya, tahu belum deh? Kita ulang lagi nggak apa-apa. Kan nongkrong pertama begini, buang nih, nongkrongnya ratakan kaki. Setelah kita udah ke lambung habis, tekan ke sini, nih, ini kan penting lambung, mendahan 3 kali. Udah selesai gantian ke sini, pijit nih, terus baru kita urut yang tadi yang saya bilang. Insya Allah itu tiris tuh Pak. Nah makanya ada orang suka yang kencing batu. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang yang kerja di rumah sakit gitu. Kalau kita kencing berdiri, ada sisanya di sini nih Pak. Itu 3 nggak sampai 5 menit dia akan mengeras. Karena itu kan dia harus keluar. Insya Allah kalau orang yang kencingnya nongkrong dan ngedehem itu, insya Allah dijauhi dari penyakit itu. Ngedehemnya bukan ngedem tenggorokan ya. Ini ngedem tenggorokan gini, ngedem tenggorokan ya. Tapi kalau ngedehem dari perut itu beda. Tekan. Tiris tuh Pak, insya Allah tiris. Masih ada yang keluar titis gitu lagi. Di rumah kita begitu, sampai lagi di kantor. Duduk aja, nongkrong, toilet angkat. Saya berat saya ambil 90 saya gitu di toilet pakai yang plastiknya. Kalau kita kan toilet kering, kita harus begitu Pak. Alhamdulillah kalau kita menjalani itu, insya Allah dari kita beristinja nanti kita bicara masalah wudhu, insya Allah sedikit demi sedikit kita punya ibadah menjadi sempurna. Dan beristinja dengan benda yang cair itu harus airnya yang suci. Tidak bisa beristinja dan suci lagi menyucikan. Ini bicara masalah air nih Pak. Suci lagi menyucikan. Ini suci kan nih Pak? Ini isinya apa nih? RT, suci nggak? Bisa nggak buat beristinja? Karena tidak menyucikan. Air suci tapi tidak menyucikan. Namanya air teh. Heboh pakai air teh, semut mulu, kelar nih. Ya bagus. Itu. Dia ada lagi dia beristinja nggak ada air, diisikan pakai alkohol. Alkohol dingin, nggak bisa. Itu benda cair gitu. Makanya kita benar-benar kalau beristinja itu dengan satu bicara masalah air yang kan berarti mundur nih Pak. Beristinja nyambung kan dengan air yang suci menyucikan atau air mutlak. Nanti ada air mustakmal, air mutanajis, air suci tapi tidak menyucikan. Ini air teh namanya, ada air kopi. Tadinya dia ini airnya air yang saya yakin ini air dari suci.
artinya air putih diambil dari sumur, dimasak, masih suci, dikasih gula, dikasih teh, suci tapi tidak menyucikan. Kan gitu Pak. Jadi kita nyambung tuh Pak, dari air, istinja, wudu, baru sholat. Itu nyambung berderet. Dan itu pasti semua pembahasan ke sana. Dan seperti tadi, tidak bisa beristinja itu dengan benda yang keras tapi sifatnya licin, dengan kaca atau dengan tanah atau arang. Tahu arang kan menjelak tuh arang tuh, itu nggak bisa dia nggak nyerap. Pokoknya bener dengan ubin, kita nggak dapat batu, pakai gini nih keramik nih, ada keramik nih, ujungnya sini, itu nggak bisa, dia nggak nyerap karena licin juga. Jadi dia syaratnya harus yang menyerap daripada kotoran itu. Selanjutnya adalah itu ya tadi harus dengan benda yang menyerap Pak ya, kasar menyerap. Selanjutnya maka tidak diharapkan berisian dengan dan yang tidak dipahami dari apa yang tertulis dalam kitab Tuhfah apabila sama-sama dimakan manusia dan binatang boleh. Tapi kita langsung ke sini bahwa haram beristinja dengan kulit ini Pak. Haram beristinja dengan kulit yang dimakan dari buah-buahan seperti kulit semangka. Ini Pak, kulit semangka juga nggak boleh, kan? Haram beristinja dengan kulit yang dimakan dari buah-buahan seperti kulit semangka. Kan kulit semangka itu kan juga kan. Jadi dengan buah-buahan nih kita habis makan semangka, pengen banget kencing gitu, kita bersihin pakai gitu, itu nggak boleh tuh Pak semangka. Pokoknya buah-buahan yang kita makan, yang dimakan oleh manusia dan binatang, buah-buahan kan maksud binatang itu kan kayak timun kan dimakan oleh binatang juga ya. Timun itu kan dimakan oleh kelinci ya kalau nggak salah. Kelinci. Bener ya? Kancil ya. Nah kita juga makan buah ketimun gitu kan. Nah ini kayak semangka haram tuh Pak beristinja dengan kulit yang dimakan dari buah-buahan seperti kulit semangka. Sedang kulit buah yang tidak dimakan seperti sabut kelapa dan tempurungnya dan kulit delima tidak diharamkan beristinja dengannya. Nah itu kalau boleh itu Pak. Enggak. Nah, kalau sabut kelapa kan sabut kelapa itu buat sapu ijuk jatuhnya dibikin. Dan tempurungnya dan kulit delima, ini buah delima tidak diharamkan. Itu boleh pakai itu tuh Pak. Karena kan dia kasar ya. Cuman dia sabut kelapa itu kan, tapi jangan pakai sapu yang udah jadi Pak, sabut kelapa. Kita sapu kan nanti pakai sapu yang itu, yang itu. Karena kenapa maksudnya sapu nanti kita ada kotoran kita terus bini kita buat nyapu lagi gitu. Hanya diharapkan bersihnya dengannya hanya makruh jika di dalam kulit itu masih ada sisa buahnya. Nah artinya ini kayak buah delima nih Pak, itu tidak diharamkan dengan kulit buah delima, tetapi makruh apabila di dalam situ masih ada sisa buahnya. Dan haram beristinja dengan kulit kitab ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum istinja. Maksudnya Pak, ini nih Pak, kalau kita ketemu kayak sobekan ini kan bicara tentang istinja nih, atau kitab-kitab yang lain tentang istinja. Ada sobekan ini Pak, katanya kertas nyerap juga kertas. Kita ambil, kita buat istinja. Haram tuh Pak hukumnya. Pakai kulit kertas, buku itu yang berhubungan dengan kitab membahas ya, kita pikir semuanya ada pembahasan tentang istinja. Nah itu dia nggak boleh, haram hukumnya. Dan haram beristinja dengan kulit. Masya Allah kalau ini mah kelewatan kali ya. Ada sobekan Al-Quran gitu. Al-Quran ini berarti udah termasuk daripada juz amma. Semua yang juz amma itu kan Al-Quran. Ada tuh sobekannya, kita pakai bawa beristinja, haram tuh hukumnya.
sekalipun telah terpisah-pisah, sekalipun kita udah ketemu di mana. Makanya dulu pernah saya sampaikan bicara tentang Al-Quran. Makanya kalau kita bikin undangan, atau dapat undangan yang ada bacaan Bismillahnya pakai bahasa Arab, jadi dapat sobek Pak, sobek, simpen itu bacaan Bismillah, taruh di Al-Quran. Terkadang mohon maaf orang yang kurang paham, habis kita baca Bismillahirrahmanirrahim undangan pakai bahasa Arab, tetap baca taruh buang-buang di tempat sampah. Nggak boleh Pak, kita memuliakan Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim, hatta huruf ba doang. Ba, kan kita tahu kalau menurut Al-Fatihah awalnya dari Bismillah, Bismillah awalnya dari ba, awalnya dari titik, artinya itu ke situ semuanya. Makanya kalau kita bikin undangan atau apapun, Bismillah pakai bahasa Latin aja, Bismillahirrahmanirrahim. Karena semua undangan pasti dibuang. Kalau kita dapat undangan begitu, ini bicara orang yang tertib nih Pak. Itu hatta huruf satu huruf pun, dan menurut mazhab Syafi'i ngambilnya wajib punya wudu. Tuh, sampai ke situ wajib itu punya wudu. Kita ketemu di jalanan, kita nggak punya wudu, gampang. Kita ambil kayu, kita angkat, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pegang kita punya gituan, taruh di kita punya tas. Sampai segitunya tertibnya agama mengajarkan hormat kita terhadap Al-Quran, sebagian daripada bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini udah lepas Pak, lepas, boleh dilihat. Udah kurang perhatian terhadap hal-hal yang sedemikian itu. Ini masih nyambung karena ini termasuk di dalam kulit Al-Quran atau juz amma atau apapun itu. Makanya pokoknya kalau kita dapat undangan yang ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab, kita gunting, setelah baru kita buang. Itu Pak ya. Sekalipun telah terpisah, ini bicara tentang istinja dengan kulit Al-Quran dan sobekannya. Dan sunnah beristinja dengan menghimpunkan antara batu dan air. Tuh, sunnah tuh Pak. Kalau kita kayak tadi di kantor, kita habis pakai tisu, terus pakai air, cakep banget itu. Sunnah tuh kita dapat 2 pahala tuh. Berpahala kita sunnah itu diajarkan kan. Dan sunnah beristinja dengan menghimpunkan antara batu dan air atau apapun itu yang tadi kita sampaikan, dikubur dan dikubur seperti didahulukan beristinja dengan batu baru dengan air agar terhindari terkena najis, agar benda dan bekas najisnya hilang. Nah itu kita harus, kalau udah dapat 2, kalau saya alhamdulillah Pak, kalau saya selalu 2. Kalau di kantor saya selalu 2, tapi kalau di rumah selalu 1. Karena nggak ada tisu. Kalau di kantor saya ada tisu, alhamdulillah selalu 2 yang saya lakukan ini, dan itu saya jalankan, alhamdulillah. Beda rasanya kita dapat pahala sunnah sekalipun dengan batu yang kena najisnya dan kurang dari 3 kali sapu. Ini kita menyapunya tadi sudah sampaikan, 1 batu itu dengan 3 kali Pak ya, posisinya 3 kali sapu, tapi di tempat keluarnya di sebelah kanan, sebelah kiri, sama di belakang daripada batu itu. Nah ini saya nggak pakai speaker nih yang ini nih, karena ini tentang perempuan. Jadi tentang perempuan sedikit yang dimasukkan tentang perempuan sini, saya nggak pakai mic Pak ya. Ketahuilah bahwa yang wajib bagi perempuan, ini kita udah nikah semua ya. Ketahuilah bahwa yang tapi nggak apa-apa, insya Allah dengan yang belum nikah, akhirnya nanti dia tahu setelah nikah, dikasih tahu calon istri. Ketahuilah bahwa yang wajib nih perempuan nih Pak, ini perempuan, bahwa yang wajib bagi perempuan dalam beristinja, tahu beristinja Pak, membasuh Pak ya, ini istinjanya membasuh bagian luar dari farji, bagian luarnya aja Pak. Ini dalam beristinja, luarnya di waktu duduk, kan dia kebuka kalau duduk, dia nggak perlu tuh Pak dalamnya, cukup di luarnya dalam beristinja, membersihkan. Sedang dalam farji yang tidak kelihatan di waktu duduk dan suka menyampaikan air ke dalamnya, tidak wajib
sedang dalam waktu farji yang tidak kelihatan di waktu duduk. Jadi dalamnya kan nggak kelihatan. Kalau kita duduk kan diri rapat, pada saat duduk dia kebuka. Yang dalamnya kan nggak kelihatan, nggak wajib dibersihin, dia cukup luarnya aja, luarnya saja, tidak wajib. Membasuhnya dengan itu nggak wajib dia bersihkan. Membasuhnya seperti itu juga dalam mandi janabah. Jadi dia nggak perlu tuh Pak dimasukin tuh, dia cukup luarnya aja. Inilah yang dipegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya yang bernama Tuhfah, yang berbeda dengan pendapat Syekh Asnawi, dengan Syekh Asnawi. Begitu juga dengan kita. Pada saat kita tuh Pak perempuan ketika itu bini kita tuh nggak perlu tuh dimasukin tuh kalau kita lagi dibersih-bersihin, cukup bagian luarnya saja. Nah, begitu juga dengan kita pada saat di dubur kita beristinja dengan air, kita bersihkan, cukup diginiin ya Pak. Angkat dubur, cukup diginiin. Jangan dimasukin. Sampai kapanpun dia tetap akan bau kita punya. Jangan biasa lebih begini masih jangan biasain tuh. Tangan gini, ada yang begitu. Jadi cukup diginiin aja. Ingat pakai tangan ini ya, pakai tangan ini. Cukup nih kita bersihin. Sampai lagi kalau lagi puasa, kenyang kagak kita masukin, batal kita masukin begini. Ngupil, kalau lagi puasa batasnya cuma sini doang nih. Ini anak ini nih, yang melendung. Udah masuk ke sini batal, kenyang kagak batal. Lagi puasa ngunyah itu benang. Ini Kang jahit nih, benang lagi nungguin. Benang warnanya merah, benang warna merah digini-giniin. Pada saat keluar tuh benang set jadi putih. Itu batal. Kenyang kagak? Itu nanti bab puasa tuh. Tapi artinya pada saat membersihkan itu cukup dengan tangan kiri ini cukup diginiin aja. Enggak yang perempuan farjinya enggak kita dubur kita. Nih. Enggak usah dimasukin dibelokin, dak dimasuk. Kan suka begitu tuh kita. Karena kurang yakin, enggak perlu. Cukup dicolekin aja. Jadi kalau orang perempuan kita kasih tahu begitu. Makanya saya pas bab perempuan saya tulis di sini wanita. Ini tandanya ke wanitanya, bab wanita lagi nih. Kita nggak sebenarnya nih kalau wanita nggak pakai ini nggak enak kan. Tapi kalau memang kita ibu-ibu mah kita bahas. Ini kan sebagian nanti yang belum nikah nanti dikasih tahu calonnya. Oh nanti habis begini cara bersihnya begini gitu kan. Ini sebenarnya masuk ke yang syaratnya. Cukup bersihnya dengan sesuatu seperti batu dengan 10 syarat. Ini ada 10 syarat, tapi berhubung udah mau habis, mungkin saya baca 1 atau 2 syarat nanti kita lanjut. Jadi beristinja dengan batu dengan 10 syarat. Ini syaratnya Pak, dengan 10 syarat. Yang pertama, bahwa najis yang keluar dari kubul atau dubur, tetapi kalau najis keluar dari lubang yang terbuka di bawah perut atau di atasnya atau sulbi, tulang sulbi Pak ya, maka tidak cukup beristinja dengan batu tetapi wajib dengan air. Ulang, bahwa syarat beristinja dengan batu itu ada 10. Dengan batu Pak, dengan segala rupa, dengan sifatnya dengan batu menyerap kasar gitu kan, dengan tadi tumbikan dengan tisu. Syaratnya ada 10. Yang pertama, bahwa najis yang keluar dari kubul depan atau dubur belakang, tetapi kalau najis yang keluar dari lubang yang terbuka di bawah perut, ada yang orang operasi atau orang yang nggak bisa kencing atau apa, ada di operasi itu kan ada kayaknya suka ada orang nggak bisa kencing atau di kateter, ada tuh yang dikasih selang pembuangan. Nah itu isinya nggak bisa Pak dengan batu, dia harus dengan air. Kan suka ada orang yang sakit ya, kita suka lihat dia nggak bisa kencing gitu kan isinya. Ada dari dengan di perut atau di tulang sulbinya, maka tidak cukup beristinja dengan batu tetapi wajib dengan air. Itu kotoran yang keluar dari situ tuh Pak, kalau memang ada di situ itu wajib dengan air. Itu nggak termasuk tidak bisa beristinja dengan batu. Istinja dengan batu itu apabila
keluar kotorannya dari dubur dan kubur. Yang kedua, bahwa najis yang keluar dari kubur atau dubur yang nyata, maka tidak memadai berisinya dengan mempergunakan batu pada yang keluar dari salah satu dari kubur atau dubur banci. Nih, dalam Islam ada banci, Pak. Dalam Islam ada banci, tapi bukan banci-bancian. Ada kita tahu kasus kemarin, kalau Bapak ikuti kasus pemain voli nasional kita, tahu yang dari Manangsang, dia itu perempuan dari usia kecil terus sampai umur dia ini, akhirnya sekarang masuk TNI, dibantu sama Pak Andika kemarin Panglima. Ternyata itu disebut banci itu, Pak. Dia ada 2. Dari kecil dia keluar 2. Ada 2 kemaluan. Tapi dia pada saat kecil itu sama orang tua itu mengarah ke perempuan. Nah, ternyata pas diperiksa itu kan namanya dalam kedokteran apa? Nah, ternyata dia sifat laki-laki. Ternyata sekarang menjadi seorang laki-laki, jadi perkasa namanya. Dan sekarang udah masuk TNI, udah dioperasi di Gatot Subroto. Dan ternyata setelah diselidiki dengan beberapa dokter ahli, dia menjadi laki-laki. Begitu juga kakaknya, Manangsang, dia dari keluarga Jatimanggung. Nah, ini dalam Islam ada banci, tapi bukan banci-bancian. Dan memang dia dari masih kecil dia ada 2 tuh, Pak, manuannya. Ada di pembahasan bagaimana cara membuktikan itu kan? Karena diperkirakan termasuk anggota yang lebih, tetapi tidak ada alat kelamin bagi banci asli atau unsa muskil. Banci asli, Pak. Ini banci yang dalam Islam banci asli nih, Pak. Jadi dia punya ada 2 kemudian ada farji, ada juga daripada buah zakarnya. Buah zakar mah bijinya. Apa namanya? Ada apa namanya nih? Titik lah ya, misalnya apa? Nah, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita, yang artinya hanya ada lubang yang tidak serupa dengan lubang bubul atau dubur, maka cukuplah berisinya dengan mempergunakan batu karena tidak diperkirakan alat itu termasuk anggota yang lebih. Jadi kalau memang yang banci asli ini, Pak, boleh nih, Pak, dia beristinja di antara itu tuh ada lubang itu tuh kita bersihkan dengan batu. Itu syarat yang kedua. Mungkin karena waktu sudah masuk Islam, jadi untuk pembahasan tentang beristinja ini sampai dengan syarat untuk beristinja dengan batu ada 10, namun baru sampai dengan kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa menambah wawasan kita tentang beristinja. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit ibadah kita bisa menjadi lebih baik dengan kita melakukan istinja dengan baik, apa yang diajarkan oleh Nabi dan kepada para sahabat dan kepada para ulama, kepada para habaib, insya Allah sampai dengan kita, dan akhirnya ilmu itu bermanfaat buat kehidupan kita, keluarga kita, dan insya Allah nanti akhirnya ibadah kita sempurna dan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya apabila ada kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran semua mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustaz Abdul Ibrahim atas materi yang telah disampaikan dalam istinja. Mudah-mudahan bisa kita serap dan kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, jemaah, ada yang bertanya? 1, 2.